wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertemuan kita ini atas izin Allah, meskipun kita berkehendak, tapi kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak mungkin ada pertemuan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan, menerima dan menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Menerima wahyu dari Jibril sebagai panduan hidup bagi manusia, peta hidup bagi manusia, blueprint bagi manusia, dan juga menjelaskan apa maksud dari setiap wahyu yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya memahami Al-Quran itu tidak boleh terlepas daripada memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah bermakna qaulun Nabi wa fi'lun Nabi wa iqrarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan, perbuatan, dan juga legitimasi Nabi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Inilah yang disebut dengan as-sunnah. Kalau dibilang gak nyunnah, dimananya gak nyunnah kan? Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pembahasan kita agak sedikit melambat karena kita ingin memahami lebih dalam terutama surah Al-Fatihah, Bapak ya. Bisa saja kita menjelaskan secara tematik, maka kita mungkin akan sudah sampai pada tema-tema setelah Al-Fatihah. Tapi kita ingin perlahan memahami kandungan secara mendalam dari surah Al-Fatihah ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna al-isti'adzah, makna ta'awuz. Apa kesimpulan dari ta'awuz itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menganjurkan kita agar setiap kali kita ingin membaca Al-Quran maka mulailah dengan ta'awuz. Ini hanya dianjurkan ketika kita memulai membaca Al-Quran dan tidak pada ketaatan yang lain. Apa dalilnya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Surah Nahl. Apabila kau ingin membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Imam Abu Ja'far mengatakan, apa sir daripada membaca ta'awuz ketika kita ingin membaca Al-Quran? Dia mengatakan bahwa wal hikmah fihi annal abda qad yanjas, bahwa mungkin lisan kita itu sebelumnya melakukan atau membicarakan hal-hal yang tidak baik, ya, ghibah, namimah, dan mengucapkan perkataan-perkataan yang tercela. Kata beliau, maka seyogyanya seorang hamba apabila ingin membaca Al-Quran
Al-Quran, maka seyogyanya dia membersihkan terlebih dahulu lisannya dari hal-hal yang tidak baik sebelum menyentuh kalamullah yang suci ini. Ini hikmah dibalik anjuran membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Tapi pada hal-hal yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, ini tidak menjadi sebuah anjuran. Kemudian Bapak yang akan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan memasuki basmalah. Kita akan bahas sedikit basmalah berkenaan dengan akidah ya, yang makna atau pelajaran tauhid atau akidah yang ada dalam basmalah ini. Tapi sebelumnya terkait dengan hukum sudah pernah kita bahas ya, bahwa saya pernah ditanya Ustaz ketika sholat berjamaah, tanya oleh jemaah pengajian, Ustaz ada imam itu nggak baca Bismillah, gimana Ustaz hukumnya? Saya mencoba tidak menghukumi, tapi mencoba menjelaskan hukum. Bukan menghukumi imam itu salah atau benar, tapi kita coba menjelaskan hukum basmalah itu. Dalam madhab Maliki yang pernah kita bahas, bahwa basmalah itu madhab Maliki tidak menganggap, atau Imam Malik tidak menganggap basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah. Imam Malik itu adalah muridnya Imam Nafi' di Madinah. Imam Nafi' itu adalah imamnya Qurra di Madinah. Jadi semua orang Madinah itu membaca Al-Quran itu mengikuti bacaan Imam Nafi'. Karena Imam Nafi' belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dari para tabi'in. 70 tabi'in guru beliau. Beliau belajar dari 70 tabi'in belajar Al-Quran ini. Sehingga beliau dijuluki sebagai Imam Qurra di Madinah. Imam Malik belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' salah satu imam yang tidak menjadikan basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Maka dalam sholat mereka yang bermadhab Maliki tidak membaca basmalah dalam sholat. Dan mereka yang tidak bermadhab Maliki atau Syafi'i, Hambali, Hanafi yang menjadikan basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka dia berkewajiban membaca Bismillah dalam sholat. Mereka yang bermadhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, Hanafi, Hambali, Syafi'i, ketika membaca surah Al-Fatihah biriwayati Qalu dan Warash yang merupakan qiraahnya Imam Nafi', maka tidak membaca basmalah dalam sholat. Meskipun madhab Syafi'i. Ini kita mengikuti riwayat siapa? Selama ini kita akan belajar dan membaca Al-Quran dengan riwayat Hafaz. Imam Hafaz yang belajar Al-Quran dari Imam Asim di Kufah menjadikan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Meskipun saya ini madhab Syafi'i misalnya, dalam sholat saya baca riwayat Imam Qalu. Imam Qalu tidak menjadikan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau saya baca riwayat Imam Qalu, Al-Fatihah misalnya, saya akan mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah satu bacaan Imam Qalu. Kalau meskipun orang yang bermadhab Syafi'i ketika membaca dengan riwayat Qalu, maka dia tidak memulai dengan basmalah. Nah, itu hukum basmalah. Jadi mencoba menjelaskan hukum, tapi bukan menghukumi mereka yang tidak membaca basmalah dalam sholat. Tapi kalau dia baca riwayat Hafaz, bermadhab Maliki, baca riwayat Hafaz, ya seyogyanya dia membaca
Al-Fatihah dengan dimulai dengan Bismillah. Itu terkait dengan hukum basmalah. Baik, Bapak yang akan Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada basmalah? Maknanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya al-basmalah itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ketika kita membaca Bismillah, artinya kita memulai sesuatu, memulai pekerjaan, memulai bacaan dengan menyebut nama Allah. Abda amali musta'inan billahi mutawakkilan alaihi taliban wa al-barakah. Saya memulai aktivitas saya, bacaan saya dengan menyebut nama Allah dan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Artinya kita bekerja, berbuat itu bukan karena sebab kita, bukan karena sebab daya kita, juga bukan karena sebab upaya kita, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Musta'inan billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada pertolongan Allah, tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa yang menekan Allah, Bismillah ini dimulai dengan sesuatu yang sangat kecil. Apa itu? Yaitu dimulai dengan huruf, yaitu huruf ba. Ba itu kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan harfu jar. Apa fungsi harfu jar itu? Fungsinya adalah mengaitkan antara kata kerja dengan isim, menghubungkan antara kata kerja dan isim. Kalau ada harfu jar, mesti ada kata kerjanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minu kata kerja beriman, bil ghaibi bi harfu jar, al-ghaib isim yang dijarkan karena harfu jar. Artinya di balik sebelum bi ini mesti ada kata kerja, karena fungsinya tadi menghubungkan antara kata kerja dan isim. Maka apa kata kerjanya? Kata kerjanya bisa jadi aqra'u bismillah, aqra'u bismillah, bisa jadi abda bismillah, saya membaca dengan menyebut nama Allah, saya memulai dengan menyebut nama Allah. Makanya makna daripada bismillah ini adalah saya memulai abda bismillah, saya memulai perbuatan saya, amalan saya, bacaan saya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, apa makna Allah di sini? Yang selama ini kita sebut, yang selama ini kita ucapkan, bahkan setiap hari kita ucapkan. Apa makna Allah di sini? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ismul A'zam al-Jami' li kulli sifatil kamil. Nama yang agung, yang menghimpun semua sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki Allah. Semua sifat-sifat sempurna yang dinisbahkan kepada Allah, maka ada pada lafzul jalalah. Dan juga Imam Ibnu Katsir mengatakan alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala, bahwa nama Allah itu adalah nama diri yang menunjukkan zat tertentu, tidak dipakai selain Allah, selain untuk Allah. Bahwa kita tidak boleh memberikan nama anak kita dengan Allah,
dinisbahkan kepada yang lain. Nah, Abdullah memberikan nama makhluk dengan nama Allah itu dilarang, tidak dibolehkan kecuali dinisbahkan kepada yang lain. Dialah nama diri yang hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya alamun 'ala Rabbi tabaraka wa taala, artinya Allah adalah nama khusus untuk zat Allah yang hak, tidak boleh dan tidak mungkin dipakai untuk makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala. Apa implikasi dari makna ini? Yang pertama adalah nama Allah menunjukkan langsung kepada zat yang Maha Esa, kepada zat Allah Subhanahu wa taala, bukan kebagian sifat-sifat yang lain ya, atau disebut sebagai metafora, bukan. Itulah nama yang langsung disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nama Allah itu tidak dapat diganti oleh siapapun dan juga tidak dapat dipakai oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nama dan sifat Allah itu bersandar pada nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghimpun semua sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang lain. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu ada di akhir surah Al-Hasyr ya. Siapa Allah itu? Yaitu yang memiliki sifat Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'minun, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Jadi menghimpun semua nama dan sifat-sifat Allah. Makanya kalau sudah disebut Allah, maka sempurnalah nama itu, karena dalam nama itu terhimpun semua nama dan sifat yang sempurna selain nama Allah itu sendiri. Maka Allah itu hanya dipakai untuk nama dan Allah Subhanahu wa taala. Apa beda Allah dengan ilah dalam Al-Qur'an? Kapan ayat Al-Qur'an menyematkan lafzul jalalah Allah? Kapan menyematkan ilah? Sama-sama bermakna Allah, sama-sama bermakna al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Kalau Allah, Al-Quran menggunakan lafzul jalalah Allah ketika yang dimaksud adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata ilah itu bisa disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya, menjadikan hawa nafsunya, ilah, menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Artinya kata ilah itu bisa digunakan untuk memaknai Allah dan juga bisa digunakan untuk memaknai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna lafzul jalalah yang pertama, bahwa dia merupakan nama yang hanya disematkan, nama yang agung yang hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalamnya mencakup semua nama dan sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa lafzul jalalah adalah ismun al-mawjudu al-haq al-jami' li sifatillahi tabaraka wa ta'ala.
bahwa kata Allah itu adalah isim yang hak, yang hanya yang wujudnya itu adalah hak. Wujudnya itu bukan karena sebab, bukan karena sebab yang lain, tapi wujudnya hakiki. Bahwa wujud Allah itu adalah hakiki, bukan karena sebab. Adanya makhluk itu karena sebab, mungkin wujudnya, tapi wujud Allah itu adalah wajib. Adanya makhluk karena adanya yang ada. Bahkan kata ada pun ada karena ada. Kata tidak ada pun ada karena ada. Apa maksudnya? Kata ada itu yang kita ucapkan sehari-hari itu ada karena ada yang ada. Artinya dia sebelumnya tidak ada. Makhluk itu sebelumnya tidak ada. Tapi kalau Allah tidak dimulai dari tidak ada. Ini yang disebut dengan al-mawjudul haq. Bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, wajibul wujud. Tidak disebabkan karena yang lain. Kalau teori Darwin, teori evolusi ya, Darwin itu kan lingkaran setan yang tidak pernah bertemu mana akhirnya. Teori Darwin, dan itu diajarkan sampai hari ini dalam pelajaran biologi di SMA, SMP. Karena semuanya itu berevolusi. Tapi itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya Allah tidak membutuhkan yang lain. Adanya Allah tidak bergantung dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan wajibul wujud atau al-mawjudul haq. Adanya makhluk, adanya manusia itu dimulai dari tidak ada. Kita mati dulu atau hidup dulu kita? Kita mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu. Mati dulu ya. Ada tidak ada? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana kamu kafir terhadap Allah padahal kamu dulu mati, padahal kamu dulu tidak ada. Summa ahyakum. Kemudian Allah adakan kamu. Artinya kita ada, makhluk itu ada karena adanya yang ada. Bingung Pak ya? Makhluk itu ada, kita manusia itu ada karena adanya yang ada. Summa ahyakum, summa yumitukum. Kemudian dia hidupkan kamu, kemudian dia matikan kembali kamu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ingatkah kalian bahwa telah manusia itu sebelumnya tidak dikatakan manusia. Sebelum adanya wujud manusia itu, kita tidak disebut apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, tidak disebut apa-apa. Kemudian baru wajibul wujud menciptakan wujud ini, yaitu menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, artinya adanya makhluk itu mesti bersandar pada Allah yang wajib wujud. Nah, kalau teori evolusi itu manusia itu ada karena ya ada orang tuanya. Orang tuanya ada karena ada orang tuanya lagi terus gitu. Akhirnya ketemulah kera. Manusia dimulai dari
dari kera. Gimana teori evolusi teori Darwin itu Pak ya? Bingung kita di teori Darwin. Nah kemudian al-jami' li sifatil ilahiyah, bahwa Allah itu menghimpun semua sifat-sifat ilahiyah. Al-man'utu bi nu'uti rububiyah, dan juga menghimpun semua sifat-sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah itu? Yang Allah mulai dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa Rabb itu memiliki makna, dialah pencipta, dialah pemberi, dialah yang mematikan, dialah yang mengatur, dialah yang memberikan kebahagiaan, dialah yang mencabut kebahagiaan dari seseorang, dialah yang menganugerahi kelapangan, dan dia juga yang mencabut kelapangan dari seseorang. Hawa sifat Rabb, ya, menghimpun semua sifat rububiyah. Al-munfaridu biwujudil haqiqi, dan Allah dengan sendirinya ada, dan wujud Allah itu adalah hakiki, berbeda dengan wujud makhluknya. Nah ini Bapak yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna daripada lafzul jalalah yang kita baca setiap hari di dalam Al-Quran, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bapak yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewahyukan Al-Quran ini, dari awal, hal yang pertama yang dikenalkan Allah kepada manusia itu adalah tentang siapa dirinya. Siapa Allah itu? Yaitu zat yang menghimpun semua sifat-sifat yang sempurna, dan juga zat yang menghimpun semua sifat-sifat rububiyah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wujudnya tidak bergantung pada wujud yang lain, dan wujud yang lain itu bergantung pada wujud al-haqiqi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu wajibul wujud. Apa sifat-sifat wajib itu? Sifat 20 yang kita baca, dibacakan orang tua kita kepada kita. Wujud, tidak, bakar, hadis dan sebagainya. Nah, itu artinya sifat, bukan berarti sifat 20 ini, ulama yang menyusun sifat 20 ini membatasi sifat Allah, bukan itu maknanya. Tapi para ulama kita ingin menjelaskan kepada kita, dari sifat 20 ini adalah sifat yang wajib bagi Allah, bukan berarti terbatas pada sifat 20. Itu disebut dengan wajib wujud. Sedangkan makhluk adalah mungkin wujud. Dia ada dari tidak ada. Adanya manusia itu karena adanya ada, dan adanya kata ada juga karena adanya ada. Bahkan adanya kata tidak ada juga karena adanya ada. Dan semua yang ada ini ada karena adanya ada. Bingung Pak ya? Enggak ya? Baik, itu makna lafzul jalalah, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ketika kita mengucapkan Bismillah, maka kita memulai dengan memohon kepada Zat yang memiliki semua sifat kesempurnaan tadi, sifat ilahiyahnya dan sifat rububiyahnya. Kemudian, inilah makna Allah mengenalkan dirinya, siapa dirinya dari awal di dalam Al-Quran ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan sifat berikutnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Makna sifatul Rahman itu sifatul rahmah ammatan wasi'atan tashmal jami'al khalqi fid dunya. Jadi sifat rahmah itu adalah sifat kasih sayang Allah yang diperuntukkan kepada semua makhluknya. Mukminkah dia atau kafirkah dia, pasti mendapatkan sifat rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan semua. Allah ciptakan manusia, makhluk ini tidak mungkin Allah membiarkan
Allah tidak menciptakan makhluk ini dengan sia-sia, apalagi manusia. Ya? Semua makhluk yang Allah ciptakan ini pasti ada manfaatnya. Hatta babi yang haram dimakan, hatta kecoa yang banyak di rumah kita, hatta tikus, hatta nyamuk, itu selemah-lemahnya makhluk yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan kama fawqaha. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau lebih dari itu. Semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya orang kafir dia bisa hidup dengan kekayaannya di dunia. Dari mana dia dapat kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau kita ingin mendapatkan kesenangan dunia, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu tidak disyaratkan keimanan. Orang banyak dosa juga bisa hidup kaya, ya kan? Betul nggak, Pak? Setuju nggak dengan saya? Tidak disyaratkan keimanan. Kalau begitu kafir aja lah, ya silakan. Itu kan pilihan. Ya, waktu itu saya kafir aja, silakan, itu pilihan. Nah, tidak ada yang melarang. Kafir kita, mukmin kita itu adalah pilihan, bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memaksa kita untuk menjadi seorang yang beriman, seorang yang taat, tidak. Dan juga Allah tidak pernah memaksa kita untuk menjadi kafir, untuk menjadi ahli maksiat, tidak. Semua itu adalah pilihan yang diberikan kepada manusia. Atas dasar pilihan itulah Allah menghisab manusia. Atas dasar pilihan itulah Allah berkehendak terhadap manusia. Kemudian baru Allah menghisab manusia. Nah, makanya Allah tidak mensyaratkan iman untuk menjadi seseorang itu menjadi kaya. Tapi bagi orang mukmin Allah syaratkan iman. Makanya sifat yang kedua di sini Ar-Rahim, itu hanya diperuntukkan kepada orang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat. Sifat Rahim itu khusus diperuntukkan untuk orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Apa buktinya? Apa bukti sifat Rahim Allah di dunia? Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Siapa yang memberikan ketenangan pada jiwa orang mukmin? Bukan kekayaannya, bukan keluarganya, bukan hartanya, bukan jabatannya. Banyak orang yang punya jabatan menteri tapi hidup bunuh diri. Banyak orang yang punya kekayaan yang tidak habis 7 turunan, matinya bunuh diri. Banyak orang yang memiliki status sosial yang tinggi tapi hidupnya tidak pernah tenang. Ini bukti bahwa rahmat Allah berikan pada dia, tapi tidak dengan sifat rahimnya. Sifat rahim itu disyaratkan iman. Maka siapa yang memberikan ketenangan dalam jiwa orang mukmin? Allah. Dan itu adalah anugerah terbesar Allah kepada seorang mukmin. Allah ketika memberikan anugerah, memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada manusia, Allah memberikan dengan perantara. Bahkan Al-Quran ini diberikan dengan perantara kepada makhluknya, kepada orang manusia. Perantara Jibril, perantara Rasul. Allah berikan hujan dengan perantara Jibril alaihissalam. Allah berikan rezeki yang lain kepada manusia dengan perantara, tapi tidak dengan ketenangan. Ketika perang Badar itu Bapak dilakukan Allah, berapa jumlah orang mukmin?
sahabat Nabi. Berapa jumlah orang kafir? 3 kali lipat jumlahnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah lah yang langsung memberikan ketenangan pada jiwa orang mukmin. Maka ketenangan jiwa itu disyaratkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ketaatan kita itu tidak dimulai dari pemahaman kita. Ya. Ketaatan seorang hamba tidak dimulai dari pemahaman, tapi dimulai dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Baca Al-Qur'an. Kaf ya ain shad. Kenapa bacanya seperti itu? Kenapa enggak baca saja ka ya shad? Kok bisa juga? Alif lam mim. Kenapa enggak baca alamah saja? Dari mana kita tahu harus baca alif lam mim kaf ya ain shad? Karena yakin Allah perintahkan baca seperti itu. Paham nggak maknanya, Pak? Nggak paham kita maknanya apa itu? Alif lam mim apa maknanya? Paling-paling hanya Allah yang tahu kan? Jawabannya. Qaf apa maknanya? Nun apa maknanya? Tapi kita yakin bacaannya harus seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan ketaatan. Artinya ketaatan seorang hamba itu dimulai dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari iman kepada Allah. Orang yang tidak beriman dia tidak taat. Betul kan? Orang yang tidak punya iman maka dia tidak taat. Kemudian baru setelah itu adalah pemahaman yang menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membaca. Inilah makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Secara Bismillah itu adalah yang pertama. Poinnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita memulai segala aktivitas kita, apalagi membaca Al-Qur'an, memulai ketaatan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, setiap amal perbuatan yang dikerjakan tidak dimulai dengan bismillah fahuwa akhta au abtar, maka dia terputus. Apa yang terputus? Terputus keberkahannya, au abtar, atau berkurang keberkahannya. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ini dimulai dengan bismillah. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa dari awal hal yang pertama yang harus dipahami oleh manusia ini adalah siapa Allah. Siapa Allah, siapa Tuhan yang disembah itu. Ya, bahwa Allah mengenalkan kepada kita siapa sesungguhnya dirinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama, aku memulai dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah, ya, yang memiliki sifat-sifat uluhiyah yang sempurna dan sifat-sifat rububiyah yang sempurna, ya, dan juga memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat berikutnya Allah memulai dengan pujian, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha sempurna, layak dipuji. Dan pujian-pujian itu hanya milik Zat yang memiliki sifat-sifat yang demikian dan juga nama-nama yang demikian. Maka dimulai dengan alhamdu. Dalam ilmu nahwu al di sini al-istighraq namanya. Al-istighraq artinya
mencakup segala sifat dan nama yang sempurna. Zat yang memiliki segala sifat dan nama yang sempurna, itulah yang berhak diberikan pujian yang tiada batas. Hanya Allah. Allah bisa memuji dirinya sendiri, dan makhluk mesti memuji Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk itu tidak boleh memuji dirinya sendiri. Hanya Allah yang boleh memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb yang memiliki sifat-sifat rububiyah, yang menciptakan ya, dan segala-galanya, menciptakan, memberi, mengatur dan segala-galanya. Rabbul Alamin ya. Rabb semesta alam ya, yang mengatur semesta, yang menciptakan semesta alam, yang mengatur semesta alam, yang memberi dan mencabut segala hal yang dibutuhkan oleh semesta ini. Kemudian Allah ulang kembali pada ayat berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menunjukkan betapa sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah itu dibutuhkan oleh manusia, dan Allah memberikan sifat Rahmannya kepada semua makhluknya. Kalau manusia kafir dan mukmin diberikan, tapi hanya sifat Rahim itu yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Kembali Allah jelaskan sifatnya pada ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ya. Bacaannya Maliki Yaumiddin. Imam Asim, Imam Kisai membaca dengan Maliki Yaumiddin. Selain dua imam ini membaca dengan Maliki Yaumiddin. Iya, penguasa, Malik yang memiliki. Apa beda Malik Yaumiddin dengan Malikin Nas? Malik dengan Malik. Malik itu yang memiliki. Kalau Malik itu yang menguasai. Penguasa belum tentu memiliki, ya kan? Betul kan? Penguasa belum tentu memiliki. Presiden dia penguasa, tapi dia memiliki kemerdekaan kita enggak, ya kan? Memiliki semua Indonesia enggak. Tapi kalau pemilik, dia pasti berkuasa. Makanya dua sifat ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki dan menguasai hari kiamat, hari pembalasan, hari akhir, hakim di hari pembalasan, di hari akhir. Maka zat dan sifat zat yang memiliki nama dan sifat yang sempurna inilah yang berhak disembah dan berhak diminta pertolongan padanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka kepada zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna inilah dan nama-nama yang sempurna inilah kita menyembah, dan juga kita memohon pertolongan. Masya Allah, luar biasa Pak ya, makna daripada Al-Fatihah. Saya rasa demikian dulu ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan